setahu saya Pak ya, dulu waktu zaman di sekolah saya dulu ya, sempat ada omongan bahwa aturan ada untuk dilanggar. Nah itu, bayangin. Itu waktu usia kamu berapa tuh? Itu SD. Nah SD lagi. Bayangin SD aja udah out of the box gitu. Nah ini kan jadinya absurd gitu ya. Bayangkan kalau mereka semakin dewasa gitu. Dari SD aja udah terbersit gitu di benaknya gitu. Ya, bahwa aturan itu patut kita langgar gitu. Ya, dibuat untuk kita langgar gitu kan. Akhirnya bagaimana coba? Pas mereka dewasa, mereka menemui aturan-aturan yang ada di masyarakat. Apakah mereka nggak akan melanggarnya? Ya disitulah. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita tidak tanamkan sejak kecil bahwa hukum itu berlaku untuk semua, ya, akhirnya ya sulit gitu. Kita bisa berharap memiliki masyarakat yang penuh dengan kedisiplinan. Nah, begitu juga kita kembali ke masalah sex education ya. Ya masyarakat kalau tidak diedukasi, bagaimana mereka bisa pintar? Bagaimana mereka bisa paham bahwa seks di luar nikah itu resikonya sangat luar biasa. Mempengaruhi masa depan mereka kelak. Ya kan banyak kasus gitu ya. Betul. Misalnya seks di luar nikah, apalagi sampai hamil gitu. Yang pasti yang menjadi korban terbesarnya siapa? Perempuan. Perempuan, selalu perempuan. Makanya para orang tua yang memiliki anak perempuan, seharusnya mereka lebih was-was. Karena apa? Karena kalau perempuan itu berbekas gitu. Kalau mereka sampai melakukan hubungan seks di luar nikah, kalau laki-laki mungkin tidak ada bekasnya gitu. Kecuali ada cap di jidatnya gitu. Nah itu, Pep. Jadi segala sesuatu itu ya, apalagi kebaikan ya harus kita upayakan. Nggak bisa serta-merta masyarakat itu menjadi masyarakat yang alim gitu, tanpa ada penyebabnya. Kita nggak bisa gitu berharap hanya individu per individu yang sadar. Karena kita hidup di dalam lingkungan masyarakat yang luar biasa ininya gitu, beragamnya, majemuknya gitu kan. Terus dengan jumlah yang begitu masif gitu. Kita nggak bisa gitu. 1-2 orang memberikan influence untuk seluruh masyarakat. Pasti pemerintah lah yang wajib turun tangan gitu. Ya mungkin kita bisa belajar dari negeri Denmark juga ya. Denmark ini berapa kali mendapatkan peringkat menjadi negara yang paling bahagia. Itu dia kalau nggak salah tuh nggak pernah keluar dari 5 besar. Nah, jadi ada seorang kayak inilah yang penasaran gitu, kok bisa gitu ya. Denmark ini memiliki peringkat yang istilahnya selalu stabil gitu, di top 5 gitu kan. Nah, akhirnya orang tersebut datang langsung tuh untuk meriset gitu di negara Denmark, apa nih rahasianya gitu kan. Nah, akhirnya si orang ini kalau nggak salah dia tinggal dengan penduduk Denmark langsung gitu. Jadi istilahnya dia kayak bukan tinggal di hotel, tapi tinggal sama masyarakat gitu. Nah, pas dia melihat, awalnya itu berpikiran pemerintah yang menjadi garda utama, yang menyebabkan masyarakatnya itu selalu menjadi masyarakat yang bahagia. Nah, ternyata anggapan dia salah. Keluarga lah yang menjadi garda utama. Nah, tetapi kan saya lihat kenapa masyarakat Denmark itu setiap keluarganya memiliki nilai-nilai ya, value-value yang positif gitu dalam menciptakan hubungan yang harmonis gitu ya. Karena hal itu sudah menjadi budaya gitu yang turun-temurun. Tetapi kan kalau di negeri kita enggak. Kalau mereka iya, setiap keluarga itu memiliki value yang sama,
satu dengan yang lain gitu. Bahwa hubungan keluarga itu ya harus harmonis gitu. Jadi ketika dalam suatu keluarga yang harmonis, pasti setiap anggota keluarganya itu akan memiliki kesadaran untuk tidak membuat hal yang aneh-aneh di masyarakat. Karena akan berdampak kepada citra keluarga. Nah, tetapi di kita kan enggak. Kita kan sangat majemuk. Kalau di Denmark mungkin ya sukunya nggak begitu banyak misalnya. Kalau di Indonesia kan setiap daerah memiliki suku yang berbeda-beda. Akhirnya memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, untuk menyatukannya, ya pasti harus ada peran pemerintah. Ya kayak bahasa Indonesia aja kan, itu kan untuk menyatukan masyarakat. Ya, agar mereka ini memiliki bahasa yang bisa dikomunikasikan sehari-hari gitu, yang sama gitu, suatu bahasa yang sama. Jadinya mereka misal ingin berkunjung ke daerah yang lain nggak perlu belajar lagi bahasa daerah tersebut gitu kan, karena ada bahasa pemersatu gitu, yaitu bahasa Indonesia. Tapi kan untuk value di dalam keluarga yang sama kita kan nggak punya. Nah, seharusnya pemerintah lah yang mau terjun langsung gitu, memberikan value-value tersebut. Jadi mau sampai kapanpun negeri kita tercinta ini sulit gitu. Misalnya bisa berubah ke arah yang lebih baik gitu, terutama karakter bangsanya gitu, yang kita miliki. Kalau pemerintah ini tidak mau menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan nilai-nilai positif yang harus kita terima gitu di masyarakat. Bukannya selama ini disosialisasikan ya Pak? Sebatas apa? Sebatas mungkin ke retorika. Lebih ke arah mungkin kayak ada seminar, ada webinar gitu-gitu sih. Cuman emang kalau misalkan untuk bahasanya apa ya? Pas untuk kampanye aja. saya nggak ngomong. Ya bisa. Jadi kok sebatas kalau misalkan seminar, webinar, tapi tidak mungkin lebih ke arah tidak ada pemantauan. Ya, kita nggak bisa sekali dua kali doang gitu memberikan sosialisasi. Ya, kita harus benar-benar memastikan apa yang kita sosialisasikan ini diterapkan gitu dari akar bawah sampai tingkat atas. Untuk memastikannya bagaimana? Yang benar kata kamu bilang tadi, harus ada pemantauan. Nggak bisa serta-merta kita sosialisasikan sekali dua kali, terus masyarakat langsung berubah gitu. Emangnya Satria Baja Hitam gitu kan? Pasti butuh proses dan butuh kerja keras gitu. Nah, tetapi kan memang itu tugas pemerintah yang harus memastikan rakyatnya itu sejahtera gitu. Rakyatnya itu paham dengan nilai-nilai budaya timur. Agar jangan sampai budaya timur itu hanya sekedar simbol belaka doang. Bukan sesuatu yang kita anut gitu. Ya, yang kita praktekkan. Ini masalahnya, Feb. Jadi kalau kita ingin memiliki karakter bangsa yang baik, itu pasti harus ada upaya keras gitu dari segala lapisan masyarakat, terutama pemerintahnya. Ya gitu, Feb. Itu pemerintah di sini punya peran penting dong Ya ya? iyalah, karena Indonesia ini kan negeri yang luar biasa luas gitu ya. Terus banyak pulau lagi. Akhirnya banyak masyarakat yang tinggal ya berbeda tempat gitu. Dan beda pulau lagi. Akhirnya bisa dipastikan kan untuk akses informasi aja ya kadang ada keterbatasan. Bayangin internet aja belum merata di seluruh luas geografi Indonesia. Jadinya ya wajar gitu kalau misalnya banyak masyarakat yang belum teredukasi. Makanya pemerintah ini harus memastikan ya mereka sudah berada di pemerintahan, mereka sudah kita pilih, ya harus ada timbal baliknya dong bagi masyarakat ya. Iya, betul. Jadi hanya jangan sekedar duduk manis saja gitu.
di kantor mereka masing-masing. Tapi mereka harus berupaya gitu untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang memilihnya. Nah, jadi nilai-nilai karakter bangsa itu ya memang nggak ada cara lain gitu kalau pemerintah lah yang harus menjadi garda terdepan untuk melakukan suatu perubahan. Oke, siap. Oke. Saya jadi pemerintah ya. Ya kalau merasa susah jangan mau dipilih. Mendingan milih saya aja. Boleh, kita coblos nomor berapa, Pak Doni? Oke, bercanda. Oke, Feb, ada lagi yang ingin kita bahas? Sudah, itu saja. Oke, baik teman-teman, Sobat Beyond Education semuanya, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal sampai akhir dapat dipetik ya pembelajaran oleh teman-teman semua, agar kita mau praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin itu saja yang kita bisa bahas. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.